Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuni Rismawati. Assalamualaikum, saya Lina Lustiana. Nama saya Michelle Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Maulani. Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di dunia. Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan, Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Reins dari Universitas Yale dan Lord Megan dari London School of Economics. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai pengukuran vulgar. Oleh karena itu, biasanya indeks ini lebih berfokus kepada hal-hal yang sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal lebih terperinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM juga digunakan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara ialah negara maju atau negara berkembang atau pula negara terbelakang. Juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup manusianya. Indeks Pembangunan Manusia juga merupakan tanggapan UNDP terhadap tujuan perlunya indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana suatu negara atau wilayah telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia negara atau wilayah tersebut. Unsur harapan IPM. Unsur harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi: yang pertama ada angka kematian bayi, kedua presentasi rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah, presentasi kelahiran ditolong oleh tenaga medis, presentasi balita kurang gizi, presentasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, dan presentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi. Dimensi dasar IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai alat dasar perhitungannya. Yang pertama, umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Yang kedua, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga, standar hidup layak yang dihitung dari produk domestik bruto atau PDB atau keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita. Manfaat IPM. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Cara menghitung indeks komponen. Dimensi kesehatan. I, kesehatan sama dengan AHH dikurang AHH min per AHH max dikurang AHH min. Keterangannya, I itu
untuk indeks komponen, AHH untuk angka harapan hidup, AHH-, angka harapan hidup terendah, dan AHH-max untuk angka harapan hidup tertinggi. Dimensi pendidikan, IHLS sama dengan HLS dikurang HLS min per HLS max dikurang HLS min. Dimensi kesehatan, IRLS sama dengan RLS dikurang RLS min per RLS max dikurang RLS min. Selanjutnya, dimensi pendidikan, I pendidikan sama dengan IHLS ditambah IRLS per 2. Selanjutnya, cara menghitung indeks komponen yaitu dalam dimensi pendidikan adalah I pengeluaran sama dengan IN dikurangi IN minimum dibagi IN maksimum dikurangi IN. IN adalah pengeluaran dikurangi IN minimum yaitu pengeluaran terendah dibagi IN maksimum yaitu pengeluaran tertinggi dikurangi IN yaitu pengeluaran. Selanjutnya, tren dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada tahun 2010 sampai 2018. IPM dihitung dari agregasi 3 dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan indikator tersebut, maka IPM Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar 71,39. Selanjutnya, umur harapan hidup saat lahir di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 71,20 tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2018 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, rata-rata angka harapan hidup global pada tahun 2016 adalah 72 tahun. Meskipun demikian, angka harapan hidup ini berbeda pada tiap negara, termasuk Indonesia, yang ditaksir memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata global. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari status sosial ekonomi hingga kondisi psikologis. Selanjutnya adalah apa arti angka harapan hidup Indonesia terus naik? Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdasarkan atas perhitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup serta rata-rata anak yang masa hidup pada periode sensus. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Ada harapan subjektif, yaitu keinginan yang dimiliki seseorang terhadap panjang usianya sendiri. Lalu ada demografi, yaitu terdiri dari jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Lalu ada juga sosioekonomi, termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis rumah tinggal.
Lalu ada juga gaya hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga ataupun tidak. Lalu yang terakhir ada psikososial, yaitu menggambarkan kondisi mental seseorang, apakah ia merasakan depresi, seberapa sering ia memiliki quality time, dan lain-lain. Pada slide berikutnya terdapat angka harapan hidup dan kematian. Angka harapan hidup dari tahun 1960 sampai 2018, Indonesia mengalami kenaikan sebesar 53%. Angka kematian dari tahun 1960 sampai 2018, Indonesia mengalami penurunan sebesar 66%. Pada slide berikutnya, pendidikan di Indonesia. Pendidikan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau biasanya disebut sebagai Depdiknas. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Slide berikutnya ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, seperti TK, SD, SMP, maupun SMA atau SMK ataupun kuliah. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, yaitu seperti TK dan PAUD. Pendidikan informal itu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Slide berikutnya ada jumlah mahasiswa di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Dari 2014 sampai 2019 yaitu mengalami kenaikan kurang lebih sebanyak 7% atau 7 juta mahasiswa atau 7 juta jumlah mahasiswa di Indonesia. Kemudian slide berikutnya ada perkembangan anggaran pendidikan atau pada APBN, yaitu dari 2010 sampai 2017 mengalami penurunan kurang lebih 20% atau kurang lebih Rp400. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyaksikan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan.